Begitu untuk cara membuat silase. Nah sahabat semua, kalau cara bikin fermentasi 1 kali 24 jam. Bagaimana kalau sudah dibuka? Apakah harus langsung habis? Mas, silase ini yang sudah 21 hari. Oh, ini kita lihat, kita buka. Nah, ini ada putih-putihnya seperti jamur. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah silase atau fermentasi dikasihkan ke bunting? Ini kami nih bunting ya, bisa. Halo, assalamualaikum sahabat semua dimanapun anda berada. Nah, pada perjumpaan kali ini sahabat semua, kita akan praktek ya, kita akan memperlihatkan cara kita, atau kita akan mempraktekkan cara membuat pakan kambing ya, yang tanpa ngarit, tanpa angon. Jadi kita akan membuat pakan fermentasi untuk ternak kambing khususnya, tetapi pada prinsipnya bisa untuk kerbau, sapi dan lain-lain. Dan ini yang kita praktekkan adalah untuk pakan kambing, baik itu fermentasi maupun silase. Nah, ini sahabat semua, langsung saja kita OTW kan. Ini pertama yang kita siapkan rumput dulu ya. Ini kita gunakan rumputnya rumput kolonjono. Nah, entah apa di daerah sahabat semua apa namanya, sini kolonjono. Kemudian karena ini manual yang sederhana ya, kemudian dilembutkan, dicacah ya, seperti ini. Karena ini belum ada mesin, jadi kita perlihatkan yang sederhana, simpel. Kalau modal mesin itu kan tambah uang tentunya ya sahabat semua, beli mesin. Tapi yang kita praktekkan adalah bagaimana yang simpel, hemat, mudah, murah, yaitu dirajang-rajang pakai golok kayak begini. Nah, ini sebenarnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Memang tidak kalah lembut dengan cacahan mesin ini ya, cacahannya jos. Ini yang mau kita praktekkan sobat semua adalah murni jadi kolonjono tanpa campuran rumput lainnya, tidak pakai ramban. Kita akan, karena pada prinsipnya bisa saja ya pakai, misalnya pakai tebon saja ya bisa, pakai odot saja ya bisa, tapi bagus juga kalau dicampur juga bagus kalau ada ya, sama ramban segala macam dicampurkan. Nah, yang kita praktekkan kali ini adalah khusus rumput kolonjono saja ya. Nah sobat semua, setelah dicacah tadi kemudian kita ratakan dulu. Ini tujuannya kita untuk dikasih bekatul ya, pentingannya bekatul atau konsentrat atau apapun itu untuk mengimbangi kadar air dalam rumput hijauan ini. Ini yang masih basah hijau. Jadi untuk mengurangi kadar air yang ada di rumput, kita nanti kasih konsentrat atau bekatul. Sejak kalau kita sini menggunakan konsentrat brand, pakai brand ya. Kita akan membuat fermentasi ya, dan silase sekaligus. Jadi nanti bagian kita buat silase sebagai fermentasi. Jadi perbedaannya sobat semua, fermentasi pakan dan silase itu hanya bedanya jika fermentasi itu menggunakan probiotik, dan fermentasi itu bisa digunakan langsung, bisa dikasihkan ke kambing atau ke hewan
hewan ternak itu dalam 1 kali 24 jam. Nah kalau bedanya silase itu harus 21 hari. Nah nanti kita akan bagi dua, yang di fermentasi dan yang silase. Nah, kemudian kita kasih aduh, ini yang untuk silase ya. Kalau untuk silase langsung saja, karena nanti yang untuk fermentasi kita kasih air probiotik dulu. Nanti kita kasih garis ini ya, yang silase dan fermentasi kita bagi dua saja. Yang sebelah ini, sebelah sini kita akan buat silase. Jadi silase nggak perlu pakai air, yang cukup kita itu wadahnya di sendiri. Silase itu pada prinsipnya tidak pakai katul juga tidak masalah, tinggal jadi untuk banyaknya saya perkirakan saja, buat bantu sama si Dedut ini ya. Oke. Rata ya, kita kemudian ratakan, aduk. Oke guys. Nah setelah begini, sahabat ternak semua, kemudian kita aduk supaya merata. Aduk ya. Air bosku, ini sangat simpel. Baik masuk. Setelah rata ya, dengan tutupnya, dengan kabelnya, kemudian kita masukkan ke tong atau plastik yang kedap udara. Jadi gitu aja. Kita masukkan. Ya guys, padat ini. Pastikan di tali yang rapat. Dan tali yang rapat, kencang. Kasih spidol, kasih tanggalnya. Ya sahabat semua, setelah begini tinggal disimpan selama 21 hari. Nah nanti untuk kita kasih tanda saya sini, misalnya tanggal berapa, itu 21 hari ke depan nanti dibuka setelah 21 hari. Begitu untuk cara membuat silase.
Nah sahabat semua, kalau cara bikin fermentasi ada tambahannya. Selain kita pakai bekatul atau konsentrat atau polar tadi, ada tambahannya. Kita pakai probiotik EM4 yang khusus peternakan. Jadi kita siapkan air 1 liter karena rumputnya kita perkirakan sekitar 20-30 kilo lah, gitu diperkirakan saja. Jadi kita air 1 liter, kemudian probiotiknya kita kasih 2 tutup, begitu. Kita kasih 2 tutup saja. Sebenarnya hemat ini, 1 tutup juga bisa, tapi kita kasih 2 tutup ya guys. Dua tutup tapi tidak penuh. 2 tutup. Kalau segini langsung lah. Iya. Kemudian ada garam. Garamnya juga saya perkirakan saja ini ya. Ini garam saya perkirakan saja. 1, 2, 3 ya, saya kasih 3, 2, 3, garamnya 3. Untuk garam itu sendiri ya boleh ditambah juga boleh. Nah ini tetes tebu, bisa pakai gula pasir atau tes tebu atau molase. Ini kita kasih, karena tutupnya kecil, kita kasih 10 tutup ini. Nah, lalu kemudian diaduk-aduk, aduk sampai merata. Begitu, siapkan Dede juga katulnya. Oke Pak. Siap ya. 3 gayung. 3 gayung. Oke. Siapin dulu. Nah, setelah airnya seperti ini, kita siram-siram. Nah, begitu kita siram-siram. Udah Papi. Oke, setelah ini kemudian di atasnya kita kasih atur atau konsep. Kemudian kita aduk supaya terkena air fermentasinya. Jadi ternak itu worth it. Tidak ada pakan yang terbuang, dari mulai daunnya hingga batang rantingnya. Beda kan kalau hijauan langsung kita pakan, kita kasih pakan beras. Biasanya itu kayunya banyak rapennya istilahnya. Tapi beda kalau sistem kayak gini, ini lebih hemat karena tidak ada yang tersisa. Jadi tidak ada pakan yang terbuang. Begitu. Nah, selesai seperti ini sahabat semua. Ini yang fermentasi. Setelah ini kita hitung sekarang misalnya jam 10 pagi misalnya. Nah,
bisa langsung diberikan besoknya jam 10 lagi bisa dibuka. Jadi kita diamin aja. 1 kali 24 jam sudah siap. Nah, sobat semua, sekarang pertanyaan begini. Ada yang bertanya misalnya, bagaimana kalau sudah dibuka? Apakah harus langsung habis? Pertanyaannya ya menyesuaikan. Ya, kalau tidak dibuka misalnya terus mau diapain? Jadi tetap tutup buka. Misalnya besok sudah mau dikasih ke ternaknya, ya dibuka, diambil secukupnya, kemudian sisanya diikat dan ditutup kembali. Begitu sahabat semua. Nah ini sahabat semua, ini hasilnya, ini silase yang sudah 21 hari ini ya. Buka dek, dibuka dede, bisa bukanya. Oke, coba ya kita buka. Ini sobat semua, silase yang sudah 21 hari kan dibuat yang sangat rapat talinya. Kenapa tapi? Untuk antisipasi agar tidak ada udara yang masuk. Angin. Hasilnya seperti Nah sahabat semua, silase ini yang sudah 21 hari ini ada putih-putihnya. ya. Oh ini kita lihat ya, buka lah. Ini ada putih-putihnya seperti jamur ya. Nah ini seperti ini. Adanya agak kelihatan, awas nunjukin ke pemirsa. Ada putih-putih seperti berbulu ya, jamur seperti ini. Tapi ini tidak masalah. Jadi kayak seperti di tempe gitu. Ya, jadi ini tidak berbahaya, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, cuma sedikit di atasnya saja. Nah seperti ini. Ini tidak bahaya sekali lagi. Jadi kayak seperti di tempe gitu kan. Biasanya seperti ada berjamur seperti berbulu seperti ini. Nah tapi misalnya sahabat semua ini ragu ini misalnya, ya dibuang nggak apa-apa, tapi ini kan cuma sedikit, cuma atasnya saja ya. Ini misalnya ini nggak digunakan, misalnya itu yang nggak digunakan, ya silahkan tidak digunakan, tapi tidak apa-apa. Tak asik ya. Gila. Nah Oke. ya apa? Ini apa tuh? Ya kita ambil wadahnya. Ya, ini sukses, wanginya wangi khas silase. Luar biasa ini. Ya ambil dek. Ini dari sini. Ya ini, ayo silakan diambil. Kita akan langsung berikan. Jadi bisa langsung diberikan atau bisa diangin-anginkan terlebih dahulu sekitar 15 menit atau setengah jam ya boleh, atau langsung juga tidak masalah. Nah, ini juga kita akan langsung kita kasihkan ke Bing-bing dan kambing. bongbong. Iya, Bing-bing dan bongbong ya. iya, ke bing-bing dan bongbong. Ya, yuk kita akan tes. Nanti kita lihat kambingnya dulu ya guys. Iya. Oke, sementara sudah dulu ya. Ini saja yang kita berikan. Oke. Yuk, sudah dulu yuk. Oke. Hey. Nah, ini sudah kita ambil segini. Nah, di tempat yang lebih kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. Yuk, yuk. Ayo guys, ikutin dede. Yuk. Ini guys, tempat kambingnya. Ya. Iya. Ini namanya bing-bing, namanya bongbong. Nah, ini seperti ini hasilnya. Dan ini kambingnya guys.
Ini kambingnya sudah bunting ini 3 bulan ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah silase atau fermentasi dikasihkan ke bunting? Ini kambing kami ini bunting ya, bisa terlihat tuh, ya. Kalau yang ini satu belum, jadi tidak masalah. Kami tidak mempermasalahkan itu. Jadi langsung aja dibawa ke sini dek, di sini biar dikasih makan. Ya. Jadi ini kita lihat. Ya. Nanti aku naik. Ayo guys, ini kambing-kambing kita loh. Jadi langsung Aku suka banget yang lahap ini nah. Silase tebon. Aku suka banget yang ini guys. Ya. Soalnya dia baik banget. Iya. Kalau ini yang Doro masih kecil. Kalau ini yang sudah bunting. Ya. Ini kita lihat, aku suka kita kasih sama ini. silase, tidak masalah, gitu ya. Nah. Hey. Halo guys. Ya, halo. Jadi sekali lagi untuk bunting pun kami tidak mempermasalahkan selama tidak ada temuan ilmiah ya, pakan silase atau fermentasi itu membahayakan untuk kambing bunting. Ya, saya rasa no problem ya, kecuali ada penelitian atau sumber keilmuan yang ilmiah itu. Ini susunya guys. Ya monggo gitu. Ada misalnya kawan kisah yang kambing buntingnya tidak boleh fermentasi. Kalau bagi kami itu tidak masalah gitu lah. Dan ini pakan yang kami berikan ke kambing ini adalah pakan fermentasi dan silase. Oke sahabat semua, sekian cara buat silase yang praktis, murah, hemat dan dahsyat untuk pakan kambing ya. Ayo Dede ya, salam dulu ke pemirsa semua ya. Iya sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.